Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,7%, tutup di 7557,14. Tadi sempat melemah, low-nya sempat di 7449,48. Terus di sesi 2 merambat naik dan berakhir tutup di 7557,14 meskipun sempat naik sampai ke 7591,88. Ya, candlenya outside bar. Dan kita lihat apakah masih bisa lanjut menguat besok ya. Seperti yang dibahas kemarin-kemarin juga bahwa area 7460 ternyata masih benar sanggup bisa jadi support. Nah, cuman ini support minor. Kalau misalnya di breakdown tetap seperti yang dibahas kemarin-kemarin juga, kalau arahnya ke sekitar 7400 7300. Jadi kalau turun lagi ke bawah 7460 ya ini berarti tungguinya atau area yang berpeluang untuk jadi area support untuk IHSG yaitu di 7300-an gitu sih. Sisanya masih sama lah IHSG, belum terlalu banyak perbedaan, masih tetap seperti yang dibahas kemarin-kemarin, masih ada peluang untuk terkoreksi IHSG. Belum ada satu sinyal yang kasih tanda kalau ini ada tanda pembalikan yang strong gitu. Mudah-mudahan sih cepetan, atau kalau enggak ini bikin nge-swing aja dulu ke 7300-an gitu ya, baru bisa ada satu sinyal lagi gitu ya. Tunggulah, intinya sahamnya juga masih tetap aja ada yang enak untuk ditradingkan. Dan buat yang trading jangan lupa tetap pasang stop loss, pasang trailing stopnya kalau lagi floating profit terutama, dan jangan lupa jualan kalau udah cuan biar nggak hilang. Biar nggak gosong tuh. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas saham yang masih masuk ke dalam watchlist. Pertama ada AMMN. Nah, si AMMN ini kemarin sempat masuk rekomendasi beberapa hari yang lalu dan masih aman karena belum turun dan tutup di bawah 8600. Jadi simpan dulu nggak masalah. Stop lossnya kalau tutup di bawah 8600 dan targetnya di 10.100-an dulu lah ya. Risk reward rasionya juga masih oke kok itu. Kemudian BBRI hari ini naik. Rekomendasi kemarin belinya di 4820, stop lossnya kalau tutup di bawah 4650. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu nggak masalah. Mudah-mudahan berhasil lanjut naik dan tutup di atas 5075 supaya lebih enak gitu ya. Mudah-mudahan sih lancar ke 5500-an lagi. Terus berikutnya ada BBTN yang kemarin itu udah dibahas kalau sebenarnya ini mantul di area order block, mantul dari order block. Cuman sebenarnya cuman kalau dari chartnya ini saya lebih pilih ngantri atau belinya itu di sekitar 1335. Jadi sementara ini saya lebih pilih area 1335 untuk area antri beli BBTN ya. Stop lossnya, nah kalau stop lossnya sebenarnya kecil, cukup kalau tutup di bawah 1320. Atau kalau mau kasih toleransi di bawahnya dikit, boleh di bawah 1290. Lanjut ada BRIS. Nah, hari ini naik nih. Kemarin rekomendasi yang ada di strategi yang ada di rekomendasi adalah belinya di sekitar 2900-an. Stop loss kalau tutup di bawah 2810 dan hari ini menguat 4,8%, tutup di 3050. Harusnya udah punya barang dan floating profit. Mudah-mudahan lancar ke 3440. 3400-an. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Lanjut ada Cepin, ini strategi yang ada di rekomendasi kemarin, tanggal 8. Strateginya ngantri di 4800. Hari ini low-nya 4800 pas, jadi mudah-mudahan udah dapat barang buat yang baru ngantri kemarin atau pasang order beli kemarin malam atau tadi pagi. Karena sebenarnya Cepin udah pernah masuk rekomendasi di bulan lalu ya, belinya sama kurang lebih di sekitar 4800-an. Stop lossnya juga sama, masih kalau tutup di bawah 4700, jadi masih bisa disimpan nih. Mudah-mudahan lancar ke 5200. Terus lanjut ada Inco. Nah, ini dia. Si Inco hari ini turun ke bawah 4220, berarti ini pullback terakhir di struktur internalnya ya, diambil. Nah, seperti yang dibahas kemarin, begitu turun ke bawah 4220 boleh jualan dulu lah. Kan kemarin udah bahas
trailing stop atau LIT sell-nya boleh dipasang di 4200 ya. Mudah-mudahan udah pada jualan. Kalau masih ada sisa barang, pasang trailing stopnya lagi di 3950 karena ini pullback terdekat sebelah kirinya itu di 3960. Lanjut Java. Nah, ini saham yang ada di rekomendasi tanggal 8 Oktober. Udah diangkut belum ya? Strateginya beli ngantri di 1450, low hari ini 1455. Jadi belum terjemput ya. Sementara antriin aja di situ dulu nggak masalah. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1410, targetnya ini nggak terlalu banyak dulu lah, di 1565 dulu, kecuali ntar kalau berhasil naik dan tutup di atas 1525 bisa incer target lebih tinggi lagi. Terus Java MDKA, nah ini juga turun ke bawah pullback terakhirnya, turun ke bawah 2590, jadi jualan. Kemarin juga sudah dibahas kalau ke bawah 2590 silahkan take profit atau TP sebagian. Jadi ya take profit dulu aja lah ya, amankan posisi dulu. Selanjutnya kita cari area-area yang enak untuk entry lagi. Kalau dari swingnya sini kita coba lihat di 2400 dulu ntar. Di situ ada sesuatu nggak? Kalau membal atau ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk bikin strategi trading baru, silahkan dibeli lagi. Begitu. Kemudian ada PDPP yang masih cenderung anteng sih ya, belum ada pergerakan yang cukup signifikan tapi masih boleh disimpan, masih aman. Trailing stopnya pasang di 570. Tebal banget ya. Nah, terus Telkom hari ini naik, alhamdulillah. Kemarin sempat ada strategi belinya itu di berapa ya? Lupa, 2880 ya. Ya 2880 tuh. Ini area order block 28, ya betul. Hari ini naik 3,1%, tutup di 2990 dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya tuh naik 3,1%. Mudah-mudahan Telkom masih bisa lancar ke targetnya ya. Harapannya lancar ke target TP2 di 3800-an sih. Jadi buat yang punya barang di hold dulu, masih aman selama nggak tutup di bawah 2700. Terus lanjut ada Unilever. Unilever hari ini menguat lagi, menguat 1,8%, tutup di 2310. Saya akan tunggu Unilever tutup di atas sini nih, 2340 ya. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat tutup di atas 2340 atau tutup di atas 2330 juga oke juga sih. Jadi buat yang udah punya barang, simpan dulu nggak masalah selama nggak ke bawah 2140 tutupannya. Jadi mudah-mudahan lancar ke 2600. Lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen. Jadi kalau ada yang mau request saham favoritnya dibahas, atau kemarin di video sebelumnya lihat saham favoritnya dibahas, kemudian di hari ini nggak dibahas, pengen dibahas lagi, tulis saja di kolom komen saham apa itu ya. Dan ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan juga silahkan tulis di kolom komen di bawah. Saham pertama yang di request untuk dibahas hari ini adalah Antam. Oke, beberapa hari terakhir Antam pergerakannya cukup terbatas. Jadi kalau di batasin, kalau ditaruh garis atas dan bawahnya ya, 4 hari terakhir atasnya 1590, bawahnya 1500. Jadi kalau misalnya punya barang, boleh di hold, pasang LIT sell atau trailing stop. Di pullback terakhirnya sih bukan di 1500 ya, tapi di 1480. Jadi trailing stopnya boleh pasang di 1475 atau 1470. Kalau turun ke bawah 1480, exit aja dulu, jualan dulu, take profit dulu misalnya udah floating profit sampai sekarang, dan ngantri lagi atau ngincer area belinya lagi di 1340 sih ya saya pengennya, sambil nanti wait and see, karena memang belum ada tanda beli, tanda atau sinyal untuk bisa dijadikan strategi beli baru gitu. Itu sih. Kalau buat yang baru mau beli, saya juga pilihnya di bawah, tunggu ada nge-swing koreksi dulu turun ke bawah 1480. Di area sekarang ini bukan area yang enak untuk beli sih ya.
gitu ceritanya. Kemudian Tugu, oke. Tugu ini setupnya kebentuk di Februari apa? Ya Februari sih. Februari 2024. Kemudian nyamperin target TP1, turun ambil area entry-nya dan nyamperin target TP1 lagi. Jadi target TP2-nya belum disamperin 1390. Mudah-mudahan sih lancar ke sana. Ini mudah-mudahan penurunan beberapa pekan terakhir itu dari sekitaran 1300 sampai low di bulan Oktober sementara ini ya. Low sementara di bulan Oktober, mudah-mudahan itu adalah salah satu perjalanan Tugu untuk menuju 1390 1400 itu sih ya. Jadi buat yang baru mau beli Tugu sebenarnya ini boleh sih dibeli. Pullback terakhirnya kan ada di 1115 tuh, jadi stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 1115. Cuman area belinya memang paling enggak tuh lebih enak di 1110 sih ya. Jadi stop lossnya kalau tutup di bawah 1060 itu. Jadi milih yang mana terserah, bukan terserah sih, disesuaikan dengan risk profile-nya masing-masing. Kalau misalnya maksud pertanyaannya adalah apakah ada setup dan apakah bisa dibeli. Kalau mau beli di harga sekarang, risikonya stop loss yang ideal sih di bawah 1060, tapi kalau kejauhan boleh pasang di bawah 1115. Maksudnya kalau tutup di bawah 1115 ya, cut loss. Kalau misalnya turun doang sampai 1100 tapi tutupan di 1115 atau bahkan 1120, hold aja dulu, nggak masalah. Atau risiko yang lebih kecilnya lagi, sedikit lebih kecil, belinya di 1110, stop lossnya kalau tutup di bawah 1060 gitu. Targetnya tetap sama-sama di 1390. Jadi risk reward rasionya akan lebih bagus kalau misalnya dapat barang di 1110 gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian berikutnya ada SMA. Nah, kalau SMA ini setupnya ada di bulan Mei. Ada CB1. Ya, ada CB1, kemudian sudah samperin target TP1, turun ambil area entry dan belum naik sampai sekarang. Naik sih dikit. Nah, dari setup yang udah kebentuk, selama nggak tutup di bawah 117 ini masih aman disimpan. Dan hitungannya ini masih low risk kalau misalnya belum punya barang dan minat untuk dibeli gitu ya. Masih boleh sih, stop lossnya juga masih sama kalau tutup di bawah 117. Targetnya di mana? Karena ini sudah ambil entry level 2, targetnya cukup pede menargetkan ke 172, target TP2. Nah, semua dikit nih. 172 itu oke, dekat dengan high valid. Oke lah, target di situ mudah-mudahan sampai. Ya, mudah-mudahan menjawab. Kalau misalnya lagi punya barang atau lagi pegang barang, hold aja dulu, nggak masalah. Selama nggak tutup di bawah 117, tutup di 116 atau lebih bawah, disimpan dulu Bapak. Terus Maya. Nah, kalau Maya ini agak repot sih karena lagi nggak liquid dia. Kecuali di periode awal-awal tahun 2024 ya. Kelihatan dari volumenya kan gede-gede. Nah, ini mungkin agak sedikit enak untuk ditradingkan. Cuman sisi positifnya adalah waktu naik di awal-awal tahun 2024 volumenya ada, terus waktu turun sampai sekarang dari puncak bulan Maret sampai sekarang ya volumenya kecil. Jadi harapannya ini masih bisa lanjut naik dan bikin uptrend, harapannya gitu. Cuman kan jauh nih. Bikin uptrendnya itu harus breakout 400-an paling enggak ya. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang, pullback terakhirnya di mana nih? Pullback terakhirnya ada di 210. Selama nggak turun dan tutup di bawah 210, silakan disimpan. Akan lebih enak kalau ini naik ke atas, ini inside bar ya, naik ke atas ini, naik ke atas 274 situ sih. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Dan lanjut kita bahas rekomendasi untuk besok hari Rabu 9 Oktober 2024. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist, bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas.
Saham pertama ada ASRI, saham yang masih cenderung uptrend ya, kemudian terkoreksi dan ceritanya ini kalau dianggap bikin dominant break boleh, tapi masuk catatan dominant breaknya bukan dominant break yang paling kuat, cuman di sini ada satu sinyal, satu tanda rebound, satu tanda awal pembalikan arah kalau misalnya dianggap ada koreksi dari puncak September sampai bikin low sementara di Oktober itu ya. Nah, ini candle candle merah terakhir waktu turun, kemudian ini candle hijau pertama setelah candle merah terakhir di tanggal 3 Oktober. Ini candle merah hijau lanjut hari ini hijau dan tutup di atas candle hijau yang tanggal 3. Kalau diubah ke line chart ini akan ada zigzag higher high dan higher low. Satu tanda awal kenaikan atau pembalikan arah dari yang tadinya ada koreksi ya. Cuma targetnya nggak banyak ini. Jadi buat yang minat beli ASRI silakan ngantri di 212, area belinya di area candle merah ini nih. Di 212 aja ngantrinya. Targetnya 254 karena kalau kita bikin ke line chart lagi ini puncaknya lower high waktu terkoreksi ya. Itu di 254. Kemudian stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 202. Jadi tutup di 200 atau lebih bawah dari itu ya exit aja dulu gitu ya. Supaya nggak terlalu gede resikonya. Jadi ini cukup kecil resikonya. Kalau dapat barang di 212. Saham kedua ada BTPS. Oke, BTPS hari ini menguat 3,4%, tutup di 12.10. Ceritanya setup udah ada sejak bulan Mei 2024. Tepat kan? Ya. Dan sempat turun ke bawah 1020, cuman tutupannya nggak di bawah 1020, jadi setupnya masih bisa dipakai. Kemudian nyamperin target TP1 dan turun. Anggap aja ini swingnya sampai area target TP1, kemudian turun, area belinya lagi di area pullback. Nah, kemarin sebenarnya di sekitar 1170, 1175 itu area beli. Jadi buat yang udah punya barang, simpen aja dulu, stop lossnya di bawah pullback terakhirnya aja. Pullback terakhir ada di 1100. Jadi kalau ke bawah 1100, tutup di bawah itu exit dulu ya. Dan buat yang belum punya barang, karena hari ini bikin bullish engulfing tuh, ya kan, bullish engulfing, candle merah yang ini dimatikan oleh satu candle hijau hari ini. Jadi belinya buat yang belum punya barang dan minat pengen beli, baru pengen beli, ngantri aja di 1185 nggak apa-apa. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1100 dan targetnya di target TP2 1530. Risk reward rasionya bagus, potensi rewardnya lebih dari 2 kali ini jelas. Kok disconnect ya? Potensi rewardnya lebih dari 2 kali dan mudah-mudahan lancar ke 1530. Saham ketiga ada Pegas. Pegas sebenarnya saham yang masuk rekomendasi udah dari bulan lalu sih ya, akhir-akhir bulan. Buat yang udah punya barang ya udah ini di hold aja. Ini adalah strategi untuk yang mau nambah barang atau yang baru lihat Pegas, kalau menarik terus minat pengen beli. Nah, strateginya ngantri di 1465. Ini adalah strategi yang sama di beberapa hari yang lalu. Ngantri di 1465, stop lossnya di bawah, kalau tutup di bawah 1430 atau boleh di bawah 1395 boleh karena dekat dengan low validnya ya. Strukturnya masih uptrend nih. Dan targetnya 1610 itu ya. Jadi masih sama persis seperti strategi 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Itu sih. Oke lah, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.